Pernah kepikiran nggak? Ada loh sebuah bahasa yang nggak butuh kata-kata sama sekali. Tapi entah kenapa, semua orang di dunia bisa memahaminya. Nah, bahasa itu adalah tarian. Ini adalah cara manusia bercerita dari zaman dulu banget. Dan kalau kita bicara soal Indonesia, wah, bahasa ini punya ribuan dialek yang berbeda-beda. Setiap gerakan tangan, setiap lirikan mata, bahkan setiap hentakan kaki itu seperti sebuah kalimat. Sebuah kalimat dalam kisah besar yang terus hidup sampai sekarang. Pertanyaannya sekarang, cerita apa sih yang sebenarnya mau disampaikan? Kalau kita coba baca buku tarian Indonesia ini, kira-kira bab apa ya yang bakal kita temukan di dalamnya? Ternyata tarian di Indonesia itu punya 3 peran utama. Dan ini bukan cuma soal klasifikasi ya, tapi ini adalah 3 alasan mendasar kenapa orang menari. Untuk hal yang sakral, untuk kebersamaan, dan tentunya untuk seni. Oke, yang pertama dan yang usianya paling tua adalah tarian untuk upacara. Anggap saja ini adalah tarian yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Tarian jenis ini bisa dibilang jadi jantungnya momen-momen penting dalam hidup. Mulai dari ritual keagamaan, penobatan raja, pernikahan, sampai perayaan panen. Tujuannya jelas bukan buat hiburan, tapi untuk menciptakan atmosfer yang sakral, yang magis. Makanya seringkali lengkap dengan sesaji dan musik yang khusus. Bahkan pertunjukan yang semegah sendera tari Ramayana ini, kalau kita telusuri akarnya, sebenarnya adalah sebuah ritual. Sebuah cara untuk menceritakan kembali kisah-kisah suci. Dan lewat inilah, sebuah budaya mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Tapi ya tentu saja, tarian itu nggak melulu soal yang serius dan sakral. Ada kalanya tarian turun dari panggung ritual dan ikut nimbrung dalam keriaan bersama. Nah, ini dia wajah keduanya, tarian sebagai hiburan dan pergaulan. Inilah momen ketika tarian jadi milik semua orang, jadi semacam perekat sosial. Kata kuncinya di sini adalah interaksi. Tarian ini memang sengaja diciptakan untuk berbagi kegembiraan. Seringkali batas antara penari dan penonton jadi kabur. Semua diajak bergerak bareng, seru-seruan bareng. Lihat deh, energi dari tarian giring-giring ini seolah menular kan? Ini bukan cuma gerakan, tapi seperti sebuah undangan terbuka dari komunitas untuk merayakan hidup bersama-sama. Dan peran yang ketiga adalah saat tarian ini berevolusi menjadi sebuah karya seni panggung yang digarap dengan sangat detail sampai sempurna. Inilah yang kita sebut tarian pertunjukan. Semuanya disiapkan dengan matang, koreografinya rumit, penafsiran artistiknya mendalam, dan konsepnya pun kuat. Tarian ini dirancang untuk memukau penonton di atas panggung, dan ya, sering jadi andalan pariwisata daerah. Nah, kita kembali lagi ke Ramayana. Tapi kali ini, coba deh kita lihat dari kacamata yang berbeda. Selain sebagai upacara, pertunjukan ini adalah sebuah produksi artistik raksasa, dirancang khusus untuk memukau mata dan mengaduk-aduk emosi penonton. Satu tarian, tapi punya 2 wajah. Oke, kita udah tahu kenapa orang menari. Sekarang, mari kita lihat bagaimana jumlah penari bisa mengubah total alur ceritanya. Semuanya bisa dimulai dari 1 orang. Seorang penari tunggal itu ibarat sebuah monolog, sebuah potret yang mendalam dari 1 karakter saja. Dalam tari tunggal, contohnya seperti tari Gatot Kaca atau Kelana Topeng, seluruh panggung itu jadi miliknya sendiri. Setiap gerakannya adalah ekspresi murni, entah itu kekuatan, kemarahan, atau keanggunan dari karakter yang lagi dia perankan. Lalu, kita tambahkan 1 penari lagi. Seketika, monolog tadi langsung berubah jadi sebuah dialog. Ada interaksi, ada hubungan yang terjalin, semuanya tanpa perlu 1 kata pun. Tarian berpasangan bisa cerita soal cinta, persahabatan, atau bahkan konflik yang sengit, seperti dalam tari perang Sugriwo Subali ini. Fokusnya pindah ke dinamika antara 2 individu. Yang menarik, pasangannya ini bisa dalam formasi apa saja. Bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Yang paling penting adalah bagaimana gerakan mereka bisa saling melengkapi untuk membangun cerita bersama. Dan yang terakhir, ketika sekelompok penari sedang memenuhi panggung, mereka bukan lagi cuma bercerita tentang individu, mereka sedang membangun sebuah dunia. Tarian kelompok seperti Gambyong Parianom ini kekuatannya ada di visual kolektifnya. Gerakan yang serempak bisa menciptakan sebuah pemandangan utuh, mungkin suasana pesta panen, formasi pasukan perang, atau bahkan ombak di lautan. Skalanya jadi jauh lebih epik.
Jadi, dari ritual yang sakral sampai panggung yang megah, dari monolog yang intim sampai cerita kolosal, kita jadi bisa lihat kalau tarian itu sebenarnya adalah sebuah arsip yang hidup. Tarian itu bukan sekedar artefak dari masa lalu loh, tapi ini adalah cara sebuah budaya menyimpan memori kolektifnya, dari kisah kepahlawanan kuno sampai keriaan sehari-hari, dan membawanya terus hingga ke masa kini. Jadi, pernah nggak kepikiran bagaimana sebuah budaya memastikan jiwa dan kisah-kisah tertuanya nggak akan pernah mati? Mungkin jawabannya bukan dengan menuliskannya di buku, tapi dengan terus menariknya, menjaganya tetap hidup dari satu gerakan ke gerakan berikutnya.